Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial non eksak. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, bicara mengenai persamaan diferensial atau PD non eksak, berarti kan kita harus mengetahui dulu PD tersebut eksak atau non eksak. Kalau tentang PD yang eksak, kemarin kita sudah belajar bersama ya. Kalau masih lupa atau seperti apa, ya silahkan dibuka lagi catatan yang kemarin atau video yang kemarin, diputar kembali gitu ya. Nah, sekarang mengenai PD non eksak. Nah, sebelum ke PD non eksak, ya kita coba dengan contoh 8.1. Ya, tentukan tulisan dari PD berikut. Nah, untuk bisa menyelesaikan PD inilah kita harus tahu cara apa yang tepat yang akan kita gunakan ya. Karena kita membahas tentang eksak, maka kita gunakan cara pada PD eksak gitu ya. Jadi kita cek dulu apakah PD ini, PD 8.1 ini adalah PD eksak. Kita cek dulu. Oke, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan teorema 7 titik berapa kemarin itu ya, tentang penunjukan PD eksak. Jadi ketika kita menggunakan persamaan ini, berarti nanti kita bisa menunjukkan bahwa PD tersebut eksak atau tidak. Yaitu untuk menunjukkan PD eksak, maka do P do Y itu sama dengan do Q do X. Ya, kalau sama berarti PD tersebut adalah PD eksak. Nah, pada PD ini ternyata do P do Y nya sama dengan 2Y plus 1, kemudian do Q do X nya sama dengan min 1. Karena tidak sama dengan, maka PD tersebut adalah PD non eksak atau PD yang tidak eksak. Jadi untuk mencari penyelesaiannya, berarti kita harus mengeksakkan dulu PD tersebut. Bagaimana caranya? Ya, kita coba PD-nya kita kalikan dengan Y pangkat min 2 atau 1 per Y kuadrat. Oke, kemudian PD tersebut kita kalikan sehingga kita peroleh PD yang baru setelah kita kalikan dengan Y pangkat min 2, yaitu 1 plus 1 per Y dx dikurangi X per Y kuadrat dy sama dengan 0. Berarti ini PD yang baru setelah kita kalikan dengan Y pangkat min 2. Oke, kita cek ya, apakah PD tersebut adalah PD eksak atau masih yang tidak eksak. Dengan cara yang sama, yaitu do P do Y nanti harus sama dengan do Q do X. Do P do Y nya menghasilkan min 1 per Y kuadrat, do Q do X nya diperoleh min 1 per Y kuadrat. Nah, karena sama dengan, maka PD tersebut adalah PD eksak. Jadi tadi awalnya PD yang tidak eksak bisa menjadi eksak ya ketika sudah kita kalikan dengan Y pangkat min 2 tadi ya. Nah, jadi PD yang awal tadi Y kuadrat plus Y dx min X dy sama dengan 0, ketika dikalikan Y pangkat min 2 itu menjadi PD eksak. PD yang tidak eksak menjadi PD eksak pada hal ini dikalikan dengan Y pangkat min 2. Nah, Y pangkat min 2 inilah yang dinamakan dengan faktor integrasi. Itu ya. Tadi awalnya adalah PD non eksak, kemudian dikalikan suatu fungsi sehingga PD tersebut menjadi PD eksak. Nah, pengalinya tadi itu adalah dinamakan dengan faktor integrasi. Nah, karena PD tersebut sudah PD eksak, maka kita selesaikan dengan cara PD eksak. Nah, kemarin kan sudah ada 3 cara ya, ada persamaan 1, persamaan 2, dan cara 3 langkah. Nah, ini saya menggunakan persamaan 1. Nah, ketemu F sama dengan X plus 1 per Y kali X plus C. Nah, ini kalau dicek ini sudah sama atau memenuhi PD yang eksak ini ya.
Nah, ini sudah menu yang ini. Oh ya, jangan lupa nanti ya, ketika sudah ketemu F-nya itu dicek lagi apakah benar fungsi tersebut. Persamaan yang terakhir adalah penyelesaian dari PD eksaknya gitu ya. Jadi penyelesaian pada PD tersebut adalah F sama dengan X plus per Y X plus C dengan faktor integrasinya adalah Y pangkat min 2. Oke, itu adalah pengantarnya tadi. Nah, dari sini yang akan kita bahas adalah tentang faktor integrasi. Nah, dari faktor integrasi di sini ada definisi, yaitu suatu faktor pengali yang menjadikan persamaan diferensial tidak eksak menjadi persamaan diferensial eksak dinamakan faktor integrasi. Suatu faktor pengali yang menjadikan PD non eksak menjadi eksak. Oke, kalau digambarkan bisa seperti ini ya. PD non eksak ya, PD non eksak dikalikan dengan faktor integrasi menjadi PD yang eksak. PD non eksak dikalikan faktor integrasi menjadi PD eksak. Sehingga di sini ketika ada PD kita cek dulu PD tersebut eksak atau tidak. Kalau eksak berarti langsung kita cari penyelesaiannya dengan cara-cara yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau PD-nya tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya dulu. Oke. Setelah ketemu faktor integrasi, nanti baru PD tersebut menjadi PD eksak, baru bisa dicari penyelesaiannya gitu ya. Oke. PD non eksak dikali faktor integrasi menjadi PD yang eksak. Oke. Nah, untuk menentukan faktor integrasi, bentuk umum dari PD non eksak di sini adalah kita samakan dengan bentuk umum dari PD eksak ya. Nanti kalau kebingungan bisa menggunakan simbol yang lain gitu ya. Di sini saya menggunakan bentuk umum dari PD non eksak adalah P dx plus Q dy sama dengan 0. Ini bentuknya sama dengan PD eksak kemarin ya, tapi apalah. P dx plus Q dy sama dengan 0. Bentuk umumnya sama dengan PD yang eksak ya. Kemudian faktor integrasinya itu adalah kita misalkan adalah fungsi Hx ya, H, E, Y. Karena kita nggak tahu nanti pengalinya itu fungsi Y atau fungsi X, atau jangan-jangan fungsi X dan Y. Kalau yang dicontoh yang sebelumnya tadi itu termasuk fungsi Y karena hanya dikalikan Y pangkat min 2 karena hanya variabel Y saja. Tapi nanti ada kalanya fungsinya, fungsi faktor integrasinya adalah bisa fungsi X saja, bisa Y saja, atau bisa juga X dan Y. Sehingga kalau ada faktor integrasi ini dikalikan dengan PD non eksak tadi menjadi H kali P dx ditambah H kali Q dy sama dengan 0 adalah suatu PD yang eksak. Itu ya. Faktor integrasi dikali PD non eksak menjadi PD eksak. Oke, ini diingat-ingat persamaannya ya. Nah, tahu dari mana ini PD eksak? Nah, nanti setelah kita kalikan dengan faktor integrasi, kita cek lagi apakah PD tersebut memang sudah menjadi eksak atau belum ya. Harusnya sudah, karena mengandung definisi tadi harusnya sudah. Tapi tidak ada salahnya kita cek lagi bahwa PD tersebut adalah menjadi PD yang eksak ya. Dengan cara, nah ini setelah kita kalikan, ini kan nanti menjadi P yang baru, atau kalau di sini menjadi do H kali P diturunkan terhadap Y sama dengan do H terhadap X. Nah, ini kalau nanti sudah sama berarti termasuk PD yang eksak gitu ya. Menurut definisi memang eksak, tapi tidak ada salahnya kita cek lagi gitu ya. Apakah PD tersebut eksak atau masih belum eksak? Karena siapa tahu nanti perhitungan kita yang masih keliru gitu ya. Oke. Untuk mengecek PD eksaknya menggunakan cara yang seperti kemarin sudah kita gunakan itu ya. Nah, untuk faktor integrasi nanti di sini ada beberapa bentuk ya. Ada 6 bentuk faktor integrasi yang akan kita pelajari ya. Yaitu ada yang faktor integrasi dalam fungsi X saja,
kemudian ada dalam bentuk fungsi Y saja, kemudian faktor integrasi berbentuk X kali Y, kemudian ada yang dalam bentuk X per Y, ada yang berbentuk Y per X, dan juga ada bentuk khusus dari P dan Q. Ini adalah bentuk-bentuk dari faktor integrasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sebagian dulu, yaitu yang kita bahas pada kali ini adalah tentang faktor integrasi yang berbentuk fungsi X saja dan fungsi Y saja, kemudian faktor integrasi yang berbentuk fungsi X kali Y. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, adalah kita mencarikan faktor integrasi yang berbentuk variabel X. Simak video berikutnya.